Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumput. Back with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumput. Gimana kabarnya semua? Sahabat rumput, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Thanks banget buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, subscribe, dan tonton video kita sampai habis. Well, episode kriminal malam ini gue akan membahas sebuah kasus lama yang sudah terjadi sekitar 7 tahun yang lalu. Kasus ini cukup menghebohkan publik juga media massa pada saat itu. Dan kasus tragis yang kejam ini dialami oleh seorang anak perempuan nih guys. Seorang anak perempuan yang cantik ya, yang berusia 8 tahun. Pilunya nih, dia nih harus tewas dengan banyak luka yang hampir penuh di sekujur tubuhnya. Dan jasadnya dia ini ditemuin udah dalam keadaan membusuk di suatu tempat yang sangat nggak layak. Penasaran sama kasusnya? Siapakah anak perempuan tersebut? Tanpa lama, langsung aja seperti biasa. Sebelum kronologinya, kita mulai dulu dari biografi tentang anak perempuan tersebut. Here we go. Angeline McGaughy lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di sebuah klinik di daerah Canggu, Denpasar, Bali. Angeline adalah putri kandung yang lahir dari seorang ibu yang bernama Hamidah dan seorang ayah yang bernama Ahmad Roshidi. Dia ini adalah putri kedua dari 3 bersaudara. Ibu kandung Angeline yang bernama Hamidah ini berusia 34 tahun, adalah wanita kelahiran Glenmore, Banyuwangi. Tapi sejak usia 15 tahun, dia ini udah ngerantau ke Bali untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Di sana juga nih, dia ketemu sama suami pertamanya, yang kini jadi ayah kandung dari Angeline, yang bernama Ahmad Roshidi. Dia ini berusia 37 tahun, dan dia berprofesi sebagai seorang pekerja buruh bangunan, yang kemudian menikah dan menetap di Bali. Tapi para anggota keluarga ini tuh ternyata tinggal terpencar guys, terpisah-pisah. Karena orang tuanya nih bercerai setelah melahirkan putri ketiga mereka. Anak sulungnya yang bernama Ina berusia 18 tahun, tinggal bersama keluarga ayahnya yang berada di Rogo Jampi, Banyuwangi. Sementara si bungsu Aisyah yang berusia 4 tahun, dia ini tinggal bersama neneknya di desa Tulungrejo, Banyuwangi. Sementara Angeline guys, dia ini udah diadopsi. Akhirnya dia ini tinggal bersama orang tua angkatnya yang bernama Margriet Christina McGaughy di Jalan Sedap Malam Sanur, Denpasar, Bali. Tapi karena kini mereka sudah bercerai dan Hamidah pun sudah menikah kembali nih dengan seorang pemuda Bali, dan mereka pun dikaruniai 1 orang putra. Jadi sekarang Hamidah ini udah nggak lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ketika melahirkan Angeline, Hamidah ini nggak sanggup melunasi biaya persalinannya di klinik. Dan saat sedang mengalami kesulitan, seseorang ini mempertemukan dan memperkenalkan Hamidah dengan Margriet Christina McGaughy tadi yang menawarkan bantuan untuk melunasi biaya tersebut sekaligus bermaksud untuk mengadopsi bayinya. Waktu itu Margriet ini datang ditemenin sama suaminya yang bernama Douglas Scarborough. Kalau salah Soli ya. Kalau salah Soli ya. Soli. S-nya jangan diganti C. Untuk keperluan tersebut, Margriet ini mengeluarkan biaya sebesar 1,8 juta dengan rincian biaya persalinan 800.000 dan biaya perawatan Hamidah 1 juta rupiah. Selang 3 hari setelah Angeline lahir, Angeline ini langsung dibawa sama si Margriet dan gak pernah ketemu lagi nih sama kedua orang tua kandungnya. Saat itu anak itu belum sempat dikasih nama nih sama si Hamidah. Nama Angeline sendiri diberikan oleh Margriet, alasannya karena mengikuti nama depan ibunya si Margriet ini, atau nenek angkatnya Angeline, yang bernama Angelina. Dalam proses adopsi nih guys, si Douglas, suaminya si Margriet ini nggak ikut campur. Jadi pihak yang tercantum dalam surat perjanjian pengadopsian tersebut tuh hanya atas nama Margriet aja. Pengadopsian tersebut sebetulnya belum disahkan melalui pengadilan. Mereka ini hanya membuat perjanjian di notaris yang tertulis dalam Akta Pengakuan Pengangkatan Anak nomor 18 tertanggal 24 Mei 2007 di notaris Anne Wibowo.
Proses adopsi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum tersebut akhirnya membuat Komnas Perlindungan Anak ini sempat mau mengembalikan hak asuh Angelin kepada orang tua kandungnya. Dalam akta perjanjian yang dibuat di notaris, sebenarnya tuh udah ada klausul yang menyatakan bahwa Margaret sebagai ibu angkatnya ini harus menyayangi Angelin sebagaimana anak kandungnya sendiri. Tapi kenyataannya terakhir yang dialami si Angelin ini sangat jauh berbeda, guys. Sehingga orang tua kandung Angelin ini merasa menyesal telah membuat perjanjian tersebut. Bagian lain dari perjanjian tersebut, guys, menyatakan bahwa keluarga Margaret Christina McGawe ini akan menjadikan Angelin sebagai ahli warisnya di kemudian hari. Sementara keluarga Hamidah, ibu kandung Angelin, melepaskan semua hak waris yang melekat pada anak tersebut. Dalam hal itu juga, guys, disebutin nih, kalau jika Angelin nanti meninggal, maka hak waris akan menjadi milik ahli waris Margaret. Selain itu, mereka juga menyepakati nih, agar kedua orang tua kandung Angelin ini nggak menemui anak kandungnya tersebut sampai dia berusia 18 tahun. Yap, itu dia sedikit biografi dan kelas balik kehidupan tentang Angelin. Tanpa berlama-lama, sekarang yang pertama kita langsung aja moving on ke kronologi pembunuhannya. Here we go. Angelin diterima di keluarga angkatnya dan diperlakukan sebagaimana anak kandung Margaret lainnya. Ia mempunyai dua kakak angkat yang bernama Yvonne Caroline McGawe yang berusia 45 tahun dan Christina Telly McGawe yang berusia 36 tahun. Angelin ini tumbuh sebagai anak yang ceria, selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan Margaret. Keluarganya ini sempat berpindah-pindah, guys. Nomaden lah ya. Dia sempat berpindah-pindah tempat tinggal, antara lain ke Pekanbaru, Bekasi, dan akhirnya menetap di Bali. Ayah angkat Angelin yang bernama Douglas diketahui dia ini sangat menyayangi anak angkatnya tersebut. Tapi kemudian Douglas ini meninggal dunia pada tanggal 17 September tahun 2008. Dan Margaret pun tampak terpukul dengan kematian suaminya tersebut. Dalam pengasuhan Margaret sebagai orang tua tunggal, pada tahun-tahun terakhir diduga nih Angelin ini mengalami banyak banget kekerasan secara fisik, guys, maupun mental. Dan diketahui juga nih kalau ibu angkatnya ini menjadi pribadi yang sangat temperamental. Dari foto-foto yang ada dan kesaksian dari guru sekolahnya, terbukti nih kalau pada tahun terakhir di masa kehidupan Angelin, dia ini banyak banget mengalami penurunan berat badan. Angelin juga tinggal di rumah yang sangat tidak layak huni karena banyak banget dikelilingin sama kandang ayam dan sangat bau yang tidak sedap, guys. Padahal kenyataannya mereka ini adalah keluarga yang secara ekonomis terbilang berkecukupan. Setiap hari Angelin, si gadis kecil ini selalu diberi tugas untuk mencuci baju, mengepel lantai, membersihkan rumah, juga memberikan makanan ke binatang-binatang peliharaan ibu angkatnya yang berupa ayam, anjing, dan kucing. Kalau dia misalkan lupa nih guys, si Angelin lupa untuk ngasih makan binatang-binatangnya tersebut, maka Angelin ini pasti bakal dapat perlakuan kasar dari ibu angkatnya. Dan kalian tahu guys, padahal jumlah ayam yang dimiliki ibu angkatnya itu mencapai puluhan ekor. Dan akibat tugas tersebut, si Angelin ini sering datang ke sekolah dalam keadaan baju yang lusuh, sama badan dan rambut yang sangat bau. Bahkan nih, pernah Angelin ini dilaporin guys sama teman-teman sekelasnya. Dia ngadu ke guru kelasnya di kelas 2B yang bernama Bu Putu Sriwijayanti karena si Angelin ini bau banget. Yang ternyata setelah diperiksa oleh si ibu guru, saat itu di rambut Angelin nih banyak banget gumpalan kotoran ayam sehingga dia ini harus dimandiin lagi dan dikeramasin rambutnya sama gurunya. Angelin ini bersekolah di SD 12 Sanur Denpasar, Bali. Khususnya setelah dia menginjak ke kelas 2, Angelin ini mulai berubah terlihat seperti anak yang memiliki sifat pendiam, pemurung, terus lusuh, terus wajahnya sendu gitu ya guys, kayak mendung gitu ya. Terus dia juga sering terlambat datang ke sekolah. Angelin ini masuk ke sekolah pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Bali. Dan dia selalu pulang di setiap jam 5 sore.
Setiap pagi, Angelin ini harus mempersiapkan bekal sekolahnya sendiri, dan dia harus pergi ke sekolah sendiri dengan berjalan kaki sejauh 2 kilometer kalau misalkan dia lewat jalan raya, dan sekitar 1 kilometer kalau misalkan dia lewat tengah-tengah sawah, kayak gitu. Rutinitas pekerjaan yang gak wajar bagi seorang anak berusia 8 tahun ini mengakibatkan Angelin ini jadi tampak kelelahan, guys. Dia jadi kurang sehat dan sangat terganggu perkembangannya. Karena Angelin memiliki sifat yang tertutup dan gak mau cerita tentang penderitaan yang dialamin sama gurunya, akhirnya ya setelah didesak gitu ya sama gurunya, akhirnya Angelin baru mau ngomong atau cerita yang sebenarnya ke gurunya kalau dia memang sering pusing di sekolah karena belum makan. Mengenai hal tersebut guys, Margaret membela diri nih kalau Angelin ini emang gak suka makan katanya dan cuma mau minum susu aja. Padahal ketika dia dikasih makan di sekolah sama gurunya, si Angelin ini bisa makan sampai ngabisin 2 piring guys. Sorry, maksudnya 2 porsi piring. 2 porsi piring makanan yang udah disediain. Coba. Mengetahui keadaan Angelin, kepala sekolahnya yang bernama Ike Tutruta, dia ini sempat berniat untuk ngadopsi si Angelin. Dia minta wali kelas Angelin ini untuk nyampein ke Margaret, tapi si Margaret ini ngelarang dengan keras dengan alasan Angelin ini udah punya tanggung jawab berupa berbagai tugas dan kewajiban yang harus dia lakuin di rumahnya. Walaupun banyak banget bukti yang nyatain kalau Margaret ini adalah seseorang yang temperamental, dia ini tetap kekeh guys. Gak mau ngakuin kesalahannya sebagai ibu angkat yang tidak mengasuh Angelin dengan baik, apalagi sampai melakukan kekerasan. Dia ini malah ngaku kalau dia ini sangat menyayangi Angelin dan anak itu juga katanya nyayangin dia. Dia ini berdalih, dia ngasih berbagai tugas ke Angelin, katanya semata-mata untuk ngedidik Angelin supaya bisa jadi pribadi yang mandiri. Margaret juga ngaku nih guys, kalau dia ini nggak mau dipisahin sama si Angelin. Sampai-sampai ketika dia dengar kalau Komnas Perlindungan Anak bakal ngambil hak asuh Angelin, dia ini ngamuk dan bilang akan membunuh siapapun yang berani ngambil Angelin dari dia. Kasih sayang Margaret kepada Angelin juga diungkapkan oleh mantan tetangganya di Pekanbaru guys. Saat mereka berkunjung ke Pekanbaru, dia nih ngelihat hubungan Margaret dan anak angkatnya itu selayaknya hubungan ibu dengan anak kandungnya. Pengacara Margaret yang bernama Hotma Sitompul, dia nih juga bilang kalau salah satu bukti Margaret menyayangi anak angkatnya itu adalah dengan pemberian nama ibu kandung dari Margaret sendiri kepada anak tersebut. Kasus yang menimpa Angelin pertama kali ini tercium dengan beredarnya kabar tentang hilangnya anak tersebut guys. Kabar tersebut nih tersebar luas akibat adanya sebuah laman atau page di jejaring sosial Facebook yang berjudul Find Angelin Bali's Missing Child. Page tersebut dibuat oleh salah satu kakak angkatnya Angelin nih guys, yang sedang kuliah di Amerika Serikat, yang bernama Christine, pada tanggal 16 Mei tahun 2015 sekitar jam 5 sore. Sementara Yvonne ini membuat selembaran atau flyer tentang hilangnya Angelin. Terus keesokan harinya nih guys, berbagai media massa tuh ikut memberitakan tentang hilangnya Angelin. Berdasarkan informasi dari Yvonne, katanya adiknya ini hilang pada saat mereka sedang bermain di depan rumah sekitar jam 3 sore. Dan setelah dicari, nggak ketemu-ketemu nih guys, sampai jam 6 sore, Yvonne pun akhirnya langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Tim pencari anak hilang dari kepolisian Bali langsung mencarinya dari Denpasar, Bali sampai ke Banyuwangi guys. Yang dimana Banyuwangi ini adalah tempat lahir orang tua kandungnya Angelin. Berbagai upaya dilakuin nih sama polisi, kayak ngamatin CCTV di sekitar lokasi, terus menganalisis telepon seluler orang tua kandungnya, dan juga orang tua angkatnya, serta menggunakan anjing pelacak. Tapi anehnya anjing itu tuh sama sekali nggak nemuin jejaknya si Angelin. Dan dia nih cuma muter-muter di sekitaran rumah aja. Keluarga Angelin yang berasal dari luar Bali pun ikut berdatangan ke kediaman Angelin untuk membantu proses pencarian anak tersebut. Kasus kehilangan anak ini juga menarik perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia guys, atau KPAI.
Sampai-sampai ketua KPAI yang bernama Aris Merdeka Sirait beserta 2 anggota timnya langsung datang ke Bali untuk melakukan dialog dengan Polresta Denpasar dan Polda Bali. Kemudian mereka juga berkunjung dan menemui Margriet nih di rumahnya. Pada saat itu Margriet ini memperkenankan mereka untuk melihat kamar dan ruangan yang ada di dalam rumah. Dari hasil kunjungan itu, si Aris ini berkesimpulan bahwa selama ini Angeline ini tinggal di rumah yang kondisinya sangat nggak layak sama sekali. Sangat buruk dan nggak cocok buat dihuni sama manusia gitu guys. Karena halamannya ini dipenuhin sama kandang ayam yang berjumlah sekitar ratusan ekor, sehingga bisa ngebuat anak ini tuh jadi lelet perkembangannya gitu loh. Nggak bisa bertumbuh kembang dengan baik gitu. KPAI juga menyatakan maksudnya nih guys, bahwa mereka ini mau ngambil alih sementara hak asuh Margriet atas Angeline. Mendengar hal tersebut membuat si Margriet ini menangis histeris. Dia ini ngaku, dia ini nggak terima. Bahkan dia sempat mengancam akan membunuh siapapun yang berani-beraninya akan mengambil anak itu karena dia ini sangat sayang sama si Angeline dan Angeline pun menyayanginya. Jadi ya dia sayang Angeline, Angeline juga sayang sama dia gitu katanya. Selain oleh KPAI nih guys, rumah Margriet ini juga didatengin sama 2 menteri kabinet kerja, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krisnandi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. Tapi Margriet pada saat itu menolak untuk menemui keduanya, dan kedua menteri itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumahnya. Hilangnya Angeline juga dibantu nih guys penanganannya oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang biasa disingkat P2T P2A, Kota Denpasar, Bali, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kota Denpasar yang menangani perempuan dan anak. Mereka udah punya kekhawatiran kalau hilangnya Angeline ini bukan karena diculik atau melarikan diri guys, melainkan karena dibunuh. Hal ini dinyatakan oleh pendamping hukum P2TP2A yang bernama Ibu Siti Sapura tanpa mencurigai siapapun termasuk ibu angkatnya. Hal tersebut didasari minimnya indikasi nih yang mereka temukan kalau Angeline ini hilang di sekitar rumah atau diambil seseorang. Sehingga mereka ini menduga kalau Angeline ini dihilangkan, dikubur atau dibunuh. Karena pada saat polisi melakukan pemeriksaan TKP nih guys, Margriet ini sempat bersikap tidak kooperatif. Dan ada satu ruangan di rumahnya Margriet yang nggak boleh dimasukin sama siapapun kecuali orang terdekatnya dia. Dan ditambah lagi, karena adanya pernyataan dari mantan pembantu Margriet yang bernama Agus Taihambamai, pernah mengatakan kalau dia pernah bilang nih, kalau suatu hari sebelum Angeline dilaporkan hilang, hidung Angeline ini berdarah karena dipukul sama Margriet. Itu dia kronologi pembunuhannya guys. Sekarang kita bakal moving on ke penemuan jasadnya. Here we go. Jadi, pembunuhan Angeline Megawe ini merupakan peristiwa kekerasan terhadap anak perempuan berusia 8 tahun yang terjadi di Kota Denpasar, Bali pada tanggal 16 Mei 2015. Peristiwa ini menjadi populer dalam berbagai media di Indonesia. Hal itu diawali dengan adanya pengumuman akan Angeline dari keluarga angkatnya melalui sebuah laman atau updatean ya di salah satu sosial media yang bernama Facebook berjudul Find Angeline Bali's Missing Child. Besarnya perhatian dari berbagai pihak membuat terungkapnya kenyataan bahwa Angeline selama ini tinggal di rumah yang sangat tidak layak huni dan mendapat pengasuhan yang kurang baik dari orang tua angkatnya. Angeline ini mendapatkan penyiksaan baik fisik maupun mental akibat sikap yang sangat tertutup dan tidak kooperatif dari ibu angkatnya, yaitu Margriet. Margriet Christina Megawe yang berusia 68 tahun muncul dugaan kalau Angeline ini hilang bukan karena diculik, melainkan karena dibunuh bahkan sebelum jenazahnya ditemukan. Jasad Angeline kemudian ditemukan setelah polisi mencium adanya bau menyengat dan mereka nih melihat adanya gundukan tanah yang terkubur di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam Denpasar, Bali pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015.
Kondisi jasad sudah dalam keadaan membusuk di bawah kandang ayam dan pohon pisang, lalu ditutup sampah dan ia terkubur bersama bonekanya. Gila. Selanjutnya guys, polisi ini juga menyelidiki lebih dalam dan menetapkan 2 orang tersangka pembunuh, yaitu Agus Taihamba Mai, si pembantu rumah tangga, dan Margaret Christina Megawe, ibu angkatnya Angelin sendiri. Kasus ini pun akhirnya diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Untuk Angelin. Otopsi pun segera dilakukan nih guys, di instalasi forensik di RSUP Sanglah, Bali. Pimpinan rumah sakit yang bernama Dr. Ida Bagus Putu Alit mengatakan bahwa hasil otopsi dari jasad Angelin ini diketahui sudah meninggal sejak 3 minggu sebelumnya. Di tubuh jenazah Angelin ditemukan adanya luka-luka kekerasan berupa memar pada wajah, leher, serta anggota gerak atas dan bawah. Di bagian punggung kanan jenazah juga ditemukan adanya luka bekas sundutan rokok. Selain itu, ditemukan juga nih adanya luka lilitan dari tali plastik sebanyak 4 lilitan. Dan hal itulah guys yang akhirnya menjadi sebab kematiannya dipastikan karena kekerasan oleh benda tumpul pada wajah dan kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otaknya Angelin. Jasad Angelin kemudian dimakamkan di Dusun Wadungpal, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan kampung halaman dari ibu kandungnya Angelin. Itu dia penemuan jasadnya. Sekarang kita lanjut ke penyelidikan dan pengadilan ya. Here we go. Setelah ditemukan jasad Angelin pada tanggal 10 Juni 2015, Kepolisian Resor Kota Denpasar, Bali segera mengadakan pemeriksaan terhadap 7 orang terkait. Antara lain Margaret, ibu angkat, Yvonne dan Christina, kakak angkat, Agustai, pembantu, dan 2 penghuni indekos, suami istri yang bernama Rahmat Handono dan Susiani. Dan satu lagi petugas keamanan atau satpam yang bernama Dewa Ketutraka, yang pada saat itu disewa khusus oleh Margaret untuk menjaga rumah tersebut setelah ramainya pemberitaan terkait Angelin. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menetapkan Agustai Hambamai sebagai tersangka utama pembunuhan Angelin yang mengakui telah membunuh dan memperkosa Angelin pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 1 siang, tepat pada hari hilangnya anak tersebut. Dan kemudian menguburkan jasadnya Angelin di belakang rumah majikannya pada pukul 8 malam. Lalu pada tanggal 14 Juni 2015, Kepolisian Daerah Bali menetapkan ibu angkat Angelin, Margaret Megawe ini sebagai tersangka utama dalam kasus dugaan pelantaran anak dan menempatkannya di tahanan Mapolda Bali. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2015, Margaret ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berdasarkan 3 alat bukti guys, yaitu pengakuan Agus, bukti-bukti kedokteran forensik Rumah Sakit Sanglah, dan hasil olah TKP atau tempat kejadian perkara oleh tim forensik Polresta Denpasar yang bernama Inavis, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System. Dari bukti-bukti tersebut, Margaret diduga menjadi otak atau dalang pembunuhan, dan Agus ini hanya membantu menguburkan jasad Angelin. Namun, tim pengacara tersangka Margaret ini mempermasalahkan penetapan tersangka Margaret terhadap kasus pembunuhan Angelin dan mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Juli 2015. Lalu pada tanggal 6 Juli 2015, Polresta Denpasar Bali menggelar rekonstruksi pembunuhan Angelin di tempat kejadian perkara di Jalan Sedap Malam 26 Denpasar yang dihadiri 2 tersangka. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2015, pra-peradilan yang diajukan Margaret ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar Bali nih guys. Hakim tunggal yang bernama Ahmad Petensili menilai bahwa pihak pemohon, yaitu Margaret melalui kuasa hukum yang bernama Hotma Sitompul dan Associates ini, tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa termohon atau Polda Bali ini dalam menetapkan tersangka Margaret tidak didasari adanya alat bukti yang sah
adalah argumentasi yang tidak beralasan. Lalu pada tanggal 7 September 2015, berkas perkara tentang pembunuhan Angelin ini dinyatakan sudah lengkap nih guys. Dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar bersama dengan 2 tersangkanya untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Dalam berkas tersebut, tertera sejumlah pasal yang disangkakan kepada Margriet nih guys. Yaitu pasal pembunuhan berencana, pembunuhan, penganiayaan mengakibatkan korban meninggal, dan penelantaran anak. Dan kemudian sidang perdana kasus pembunuhan Angelin ini akhirnya digelar pada tanggal 22 Oktober 2015. Pada sidang tersebut jaksa ini menyebutkan kalau Margriet ini menyuruh Agustai untuk mengubur jasad Angelin dengan iming-iming uang. Margriet juga nih yang menyuruh Agus untuk menyalakan rokok dan menyundutkannya ke tubuh Angelin, dan hal tersebut sudah sesuai dengan hasil visum RSUP Sanglah Denpasar. Dalam persidangan tersebut, jaksa mengungkapkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2015, Margriet ini memukuli Angelin berkali-kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kosong hingga hidung dan telinganya Angelin itu mengeluarkan darah. Dan pembunuhan Angelin ini kemudian direncanakan dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Sementara nih guys, dalam persidangan tersebut, Margriet ini menolak tuduhan jaksa yang menyatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh Angelin. Margriet ini menyatakan kalau dirinya ini sangat menyayangi Angelin sebagaimana layak anak kandungnya. Dan atas kasus ini, jaksa penuntut umum menuntut Agustai dengan vonis hukuman 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah pada Selasa 2 Februari 2016. Agustai ini tidak didakwa sebagai pembunuh Angelin, tapi dia didakwa sebagai melakukan pembiaran atau yang menyebabkan meninggalnya Angelin. 2 hari kemudian, Margriet dituntut dengan penjara seumur hidup. Menanggapi tuntutan ini, kuasa hukum Margriet ini menyatakan bahwa tuntutan ini adalah imajinatif. Lalu pada tanggal 29 Februari 2016, hakim mengabulkan tuntutan jaksa dengan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Margriet. Dan pada hari yang sama, hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Agustai. Lalu ibu kandung Angelin yang bernama Hamidah menyatakan ketidakpuasannya dengan menyatakan bahwa seharusnya Margriet ini dijatuhi hukuman mati. Lalu Margriet dan Agustai pun mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Dalam memori banding, Margriet ini menyatakan kalau dalam video Agustai ini merupakan pelaku utama pembunuhan Angelin. Tapi demikian, pada Mei 2016 guys, Hakim Pengadilan Tinggi Bali ini menguatkan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Mereka ini kembali nggak puas atas vonis hakim, dan akhirnya keduanya ini ngajuin lagi kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi sayangnya gitu ya, ternyata vonis ini tetap tidak berubah setelah Hakim Agung menguatkan putusan sebelumnya pada Februari 2017. Well, itu dia guys kriminal episode malam ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian udah tahu sebelumnya tentang kasus ini? Atau justru baru tahu nih setelah nonton Rumput malam ini? Dan kira-kira gimana tanggapan kalian semua terhadap kasus ini? Coba komen di bawah ya, di kolom komentar. Kalau gue pribadi yakin, walaupun sudah cukup lama kasusnya terjadi, kisah pilu miris ini masih kerasa banget dan pasti masih membekas ya, jadi mimpi buruk bagi keluarga kandungnya Angelin. Seperti biasa guys, hikmah dan saran di kriminal episode malam ini adalah mikir 2 kali untuk kalian, siapapun yang mau punya anak. Kalau memang belum siap, entah itu dari segi materi maupun mental, please gak usah, karena kasihan ujung-ujungnya anak yang selalu jadi korban. Dan ingat, anak gak pernah minta dilahirkan ke dunia ini oleh manusia, oleh kita gitu ya, oleh siapapun lah ya. Malahan kita ini yang suka berdoa untuk terus dikasih anak. Dan banyak banget di luar sana, orang-orang, pasangan-pasangan, pasutri-pasutri, parents-parents, sebagai pejuang garis 2 yang emang udah siap secara secara materi dan mental, tapi malah belum dikasih kepercayaan atau kesempatan karena memang belum rezekinya mereka.
Tapi ada juga nih yang udah siap secara materi, tapi mentalnya belum, yang malah udah dikasih duluan. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi buat kalian, parents atau manusia yang beruntung di luar sana, yang sudah dikasih rezeki dan kepercayaan, ya tolong disyukuri dan dijaga dengan baik. Kalau emang nggak sanggup ya jangan disiksa atau dibunuh. Mendingan kalian serahin anak itu ke parents lain yang benar-benar emang jelas mereka tuh sungguh-sungguh tulus, ikhlas gitu ya, mau ngerawat, mau ngurus, mau nyayangin anak kalian gitu. Karena menurut gue mereka ini berhak hidup dan berhak bahagia. Itu dia guys, kriminal episode malam ini udah cukup sekarang dengan saran dan hikmahnya. Sekarang kita balik aja ke rumput. Guys, ayo come on, kalian masih ditungguin dan dicariin sama giveaway yang udah kita siapin. Cus buruan ikutin persyaratannya, gampang banget. Cuma dengan like 5 video yang udah kalian tonton, dan kalian komen di kolom komentar, tulis gua mau hashtag rumput naik terus. Di 5 video yang udah kalian like tadi, nanti kalian akan dipilih ya dan akan dijapri, dihubungin langsung sama admin kita untuk konfirmasi alamat dan nomor telepon kalian. Jangan lupa juga untuk terus dukung Rumput dengan cara like, subscribe, nyalain loncengnya, komen di kolom komentar, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa juga untuk terus tonton video kita sampai habis. Sekian kriminal episode malam ini. Once again thanks buat kamu, buat kalian yang sudah setia nonton sampai habis. See you on next episode. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ini ada yang belum berhasil nih, gue masih dendam ini main. Kita akan main ilang-ilangan guys nih. Mohon kerjasamanya. Tuh, ini mah bersahabat dari kemarin. Nih yang ini. Jancu ini juga. Coba. Hehehe, satu lagi. Senang banget Ica. Enggak, kalau ini bukan buat hilang. Kalau ini buat Angelin. Rest in love, pretty. Hehehe.